Universitas Sriwijaya. Hari ini kami akan membuat video presentasi yang membahas tentang ideologi yang berkembang di berbagai negara. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Atta Fathia Putri Suparto, yang kedua Fauzan Rusdandi, yang ketiga Jessica Sutriani, yang keempat Nyayu Aisyah Dinar, yang kelima Dea Mutiara Agustina, dan saya sendiri Alvina Citra Utami. Baiklah, saya akan memulai pembahasan tentang ideologi yang berkembang di berbagai dunia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ideologi. Baiklah, ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Nilai yang terkandung dalam ideologi menjadi cita-cita atau tujuan yang hendak diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu masyarakat dan juga menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nilai dalam ideologi merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat menyatukan masyarakat itu, serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oke, terkait dengan penafsiran ideologi, secara pengelompokannya, ideologi yang terbagi dari dua macam, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Oke, pertama ideologi tertutup. Jadi, ideologi tertutup ini bersifat mutlak. Dengan kata lain, bahwa ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Baiklah, yang kedua yaitu ideologi terbuka, yaitu ideologi yang tidak dapat dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Perkembangan ideologi di berbagai dunia ini sangat pesat. Buktinya, terdapat 8 ideologi yang menjadikan induk-induk ideologi lainnya. 8 ideologi tersebut terbagi dan jadi dua sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan terdiri dari ideologi fasisme, nazisme, monarkisme, dan konservatisme. Sedangkan sayap kiri terdiri dari ideologi anarkisme, komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang macam-macam ideologi di dunia yang akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. 1. Fasisme. Fasisme adalah paham yang mencintai negara dan mengagung-agungkan negaranya atau rasa nasionalisme secara berlebihan. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat. Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang dibangun menurut hukum rimba dan bertujuan untuk membuat individu dan masyarakat berpikir dan bertindak seragam. Untuk mencapai tujuan ini, fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda, bahkan melakukan genosid, yaitu pemusnahan secara teratur terhadap sesuatu golongan atau bangsa. Negara yang menganut ideologi ini adalah Italia dan Jerman. Adapun ciri-ciri ideologi fasisme yaitu 1. Pemerintahan bersifat otoriter dan totaliter. 2. Sistem pemerintahan satu partai. 3. Negara dijadikan alat permanen untuk mencapai tujuan negara. 4. Mempercayai adanya perbedaan antara orang yang memerintah dan yang diperintah, antara elit dan massa. 5. Membenci kemerdekaan berbicara dan berkumpul. 6. Tidak rasional. 7. Tidak mengakui persamaan derajat manusia. 8. Tidak mengakui oposisi. 2. Nazisme. Nazisme adalah singkatan dari Nasional Sosialisme yang artinya salah satu paham yang berasal dari negara Jerman, di mana tokohnya yang sangat fenomenal yaitu Adolf Hitler.
Paham ini disinyalir bukanlah paham yang baru, melainkan paham yang telah dikombinasikan dari berbagai jenis paham lainnya seperti paham anti-Yahudi. Maka dari itu, pada masa kejayaannya, banyak Yahudi-Yahudi yang mendapatkan hukuman mati. Paham Nazisme ini sangat keras dan sangat ketat, sehingga banyak ditakuti oleh berbagai pihak. 3. Monarkisme. Monarkisme adalah paham di mana suatu negara dikuasai oleh satu orang sebagai pemimpin yang bersifat absolut. Ideologi monarki terbagi menjadi dua, yaitu monarki mutlak dan monarki konstitusional. Negara monarki mutlak diantaranya Brunei, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Switzerland, dan Vietnam. Sedangkan negara monarki konstitusional diantaranya Jepang, Inggris atau Britania Raya, Malaysia, Thailand, dan banyak lagi. Pada ideologi ini, pusat kekuasaan tertinggi berada di tangan raja yang memerintah beserta segenap keturunannya. Baiklah, terima kasih kepada Jessica yang telah menyampaikan materi tadi. Selanjutnya yaitu ideologi konservatisme dan anarkisme akan disampaikan oleh Atta. Pada Atta dipersilakan. Nah, yang keempat ada konservatisme. Apa itu konservatisme? Jadi, konservatisme itu merupakan ideologi dengan paham lebih memusatkan pada nilai-nilai kuno, suatu ajaran kuno yang lebih ke arah tradisional. Nah, paham ini dimiliki oleh orang-orang yang berpikir kolot atau tradisional karena dikhawatirkan akan merusak budaya atau tradisi mereka. Sehingga dengan paham tersebut, maka akan menentang keras adanya modernisasi dan globalisasi yang ada pada saat ini. Nah, dengan adanya perbedaan nilai dari konservatif ini juga akan berbeda sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Negara penganut ideologi konservatif adalah Inggris, Kanada, Bulgaria, Denmark, terus ada Hongaria, ada Belanda, dan ada Swedia. Yang kelima ada anarkisme. Pasti kalian teman-teman udah sering banget dengar kata-kata anarkis. Jadi paham anarkisme ini merupakan suatu paham pikiran yang mempercayai bahwa segala bentuk pemerintahan negara beserta dengan kekuasaannya adalah lembaga yang secara perlahan-lahan akan melakukan penindasan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, negara beserta pemerintahan dan perangkatnya harus dihilangkan agar masyarakat di dalam negara tersebut merasa bebas. Dalam berbagai sektor pemerintahan seperti politik, ekonomi, administratif, anarkis memiliki arti koordinasi dan pengelolaan tanpa adanya aturan birokrasi yang dapat didefinisikan secara luas. Negara penganut ideologi ini adalah Rusia dan Spanyol. Sebagai sebuah ideologi, jadi anarkisme itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini aku baca ya teman-teman. 1. Ada menganggap keberadaan negara dan pemerintahan sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengancam kehidupan masyarakat karena dapat membatasi dan mengekang perkembangan masyarakat. Jadi yang kedua juga ada menentang keberadaan organisasi dan hierarkinya. Ketiga, ada kepribadian seseorang dianggap lebih tinggi dan mulia daripada tuntunan-tuntunan tertentu yang muncul dari lingkungan sosial atau masyarakat. Yang keempat, menganggap pendidikan sebagai sebuah fungsi alamiah yang bisa terjadi dengan sendirinya. Yang kelima, tidak mengenal adanya aturan birokrasi yang merupakan hasil dari sistem hierarki dalam pemerintahan. Yang terakhir ada dalam mencapai tujuannya, penganut paham anarkisme tidak segan melakukan kekerasan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari konservatisme dan anarkisme. Sekarang kita beralih ke yang ke-6, yaitu komunisme yang akan dijelaskan oleh Fauzan. Kepada Fauzan dipersilakan. 6. Komunisme. Komunisme adalah suatu ideologi yang lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Paham komunisme menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, modal, tanah, dan tenaga kerja, di mana tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan setara atau tanpa kelas. Negara yang menganut ideologi ini adalah Rusia, Republik Rakyat Cina, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Komunisme merupakan suatu paham anti-kapitalisme di mana dalam penerapannya tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu dan seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Pada dasarnya, ideologi komunisme bertentangan dengan Pancasila karena dalam komunisme sangat membatasi demokrasi dan tidak mengakui adanya hak perorangan. Ciri-ciri komunisme adalah sebagai berikut. 1. Paham ini mengajarkan teori pertentangan kelas sosial di masyarakat, sehingga sering terjadi pertentangan antar kaum proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. 2.
Komunisme memiliki doktrin revolusi terus-menerus atau continuous revolution hingga menyebar ke seluruh dunia. 3. Menganut sistem politik satu partai, yaitu Partai Komunis. Dalam penerapannya hanya ada satu partai saja dan tidak ada partai oposisi, sehingga cenderung tidak menghormati hak asasi manusia. 4. Negara dan hukum akan hilang karena tidak dibutuhkan dalam paham komunisme. 5. Kekayaan alam dan alat-alat produksi merupakan milik pemerintah sepenuhnya, dan kepemilikan individu tidak diakui selain pakaian, perabotan, dan upah. 6. Secara teori, paham ini bertujuan untuk memakmurkan rakyat dan tanpa kelas sosial. Namun, pada pelaksanaannya ada fase diktator, proletariat yang bertugas menghabiskan lawan komunisme, terutama tuan tanah. Terima kasih kepada Fauzan yang telah menyampaikan materi tadi. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh yaitu sosialisme yang akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan. Baik, nama saya Dea Mutiara Agustina. Saya di sini akan menjelaskan tentang ideologi sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif dengan tujuan masyarakat tersebut bahagia. Dan sosialisme merupakan suatu paham tentang respon keegoisan individu dari kapitalisme. Negara-negara yang menganut ideologi sosialisme adalah negara di bagian Eropa Barat. Adapun ciri-ciri dari sosialisme yaitu mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara, tidak ada kaya dan miskin maupun buruh dan majikan karena semuanya sama, mencita-citakan masyarakat dapat bekerja sama dengan hak-hak yang bersama, mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan luas secara bertahap. Sosialisme berpegang pada prinsip kesejahterataan dan pemerataan, mengatasi kesenjangan. Pemikiran politik sosialisme itu untuk pembinaan kebersamaan dan pemikiran politik tentang keagamaan untuk menyadarkan manusia saling tolong-menolong. Terima kasih kepada Dea yang telah menyampaikan materi tadi. Oke, ini yang ke-8 yaitu liberalisme yang akan disampaikan oleh Nyayu. Pada Nyayu dipersilakan. Halo semuanya, nama saya Nyayu Aisyah Dinar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ideologi liberalisme. Jadi, ideologi liberal atau liberalisme ini merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung tinggi tentang kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, yang dilindungi oleh campur tangan negara dan juga badan-badan lainnya. Paham ini mempunyai pandangan bahwa manusia sebagai makhluk yang bebas dan rasional, di mana dalam membentuk pemerintahan itu harus didasarkan pada persetujuan masyarakat. Nah, negara yang menganut ideologi liberalisme ini adalah negara-negara yang berada di benua Amerika, Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Honduras, terus juga ada Kanada, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, terus ada Venezuela juga, sama sekarang ini juga dianut oleh beberapa negara seperti Aruba, Bahamas, Republik Dominika, terus Greenland, Grenada, Costa Rica, terus ada Puerto Rico dan Suriname. Nah, liberalisme ini juga memiliki ciri-ciri yang mana antara lain itu adanya beberapa kewajiban dan hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh kekuasaan manapun. Lalu yang kedua itu anggotanya, anggota masyarakatnya itu memiliki kebebasan intelektual yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Lalu berikutnya juga pemerintah hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat belajar banyak membuat keputusan dalam kehidupan masing-masing. Lalu berikutnya juga ada yang namanya kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain itu merupakan hal yang buruk.
Sehingga dalam paham ini tidak boleh ada yang namanya perbudakan. Lalu ciri dari ideologi liberalisme yang terakhir itu ada negara dikatakan sejahtera apabila semua masyarakatnya atau sebagian masyarakatnya itu merasa berbahagia. Ya, itu dia presentasi saya tentang ideologi liberalisme. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini yang terakhir yaitu ideologi Pancasila. Jadi di Indonesia sendiri berkembang sebuah ideologi yang bernama ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah gabungan dari nasionalisme dan komunisme. Ideologi Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Ideologi fasisme, nasisme, monarkisme, konservatisme, liberalisme, sosialisme, dan komunisme lebih memusatkan segalanya kepada manusia. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang berakar pada pandangan hidup serta budaya bangsa dan tidak mengambil dari negara lain. Pengertian ideologi Pancasila itu sendiri adalah kumpulan nilai dan norma yang meliputi sila-sila alam Pancasila. Jadi, sangat jelas bahwa Indonesia menjadi negara kesatuan yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Telah diketahui bahwa ideologi Pancasila sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila dapat menyesuaikan dan diterapkan dari dinamika di Indonesia dan di dunia, tetapi tidak merubah nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri, sehingga Pancasila dapat digunakan dan diterapkan dalam berbagai zaman. Berikut adalah ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup, tujuan, dan cita-cita masyarakat Indonesia yang berasal dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, Pancasila memiliki tekad dalam mengembangkan kreativitas dan dinamis untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, terjadi atas keinginan bangsa atau masyarakat Indonesia sendiri tanpa dengan campur tangan atau paksaan dari sekelompok orang. Isinya tidak operasional, dapat menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir yaitu menghargai pluralitas sehingga diterima oleh semua masyarakat yang berlatar belakang dan budaya yang berbeda. Baiklah teman-teman, sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dan semoga kami dapat memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dan saya mewakili teman-teman saya, kami akan akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.